Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Titis Wijayanto. Kali ini kita tidak ketemu di M3 ataupun di M2, tapi kita ketemu di rumah masing-masing ataupun di kos masing-masing melalui media YouTube. Bukan YouTube sebenarnya, tapi lebih media Google Classroom, biar keras kesannya kita berada di perkuliahan. Oke? Jadi materi kita hari ini di kelas perancangan sistem kerja itu adalah terkait dengan performance rating dan allowance. Di mana kedua hal ini atau kedua materi ini, performance rating dan allowance ini merupakan hal yang sangat penting atau sangat krusial sekali dalam penentuan waktu baku dari suatu pekerjaan atau suatu proses untuk menghasilkan suatu produk. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, pastikan Anda sudah masuk ke Google Classroom di kelas masing-masing. Untuk yang kelas hari Senin sudah di hari Senin, dan di kelas Kamis sudah di hari Kamis. Dan jangan lupa Anda sudah bisa mengakses materi yang sudah saya persiapkan, sudah saya upload. Di situ Anda bisa mencatat apa saja yang sudah saya informasikan melalui video ini. Baik, biar nggak terlalu lama, kita masuk ke materi. Jadi hari ini seperti sesuai dengan judulnya, kita ada dua materi. Yang pertama adalah terkait dengan performance rating. Apa itu performance rating? Mungkin kita masih ingat di pertemuan keempat dan kelima, sama si keempat dan kelimanya, di mana di situ kita belajar terkait dengan time study, dan dalam time study itu kita melakukan pengukuran waktu untuk menentukan waktu baku atau waktu standar. Nah, dalam penentuan waktu baku tadi, ini kita perlu parameter penilaian terkait dengan operator yang kita amati atau yang kita observasi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan yang namanya waktu normal atau T normal. Nah, waktu normal ini kita peroleh dari rata-rata waktu yang kita observasi dikalikan dengan PR-nya atau performance rating yang akan kita bahas hari ini. Nah, kenapa kok perlu dikalikan dengan performance rating? Karena waktu yang kita observasi tadi, hasil pengamatan kita, itu hasil dari pengamatan pada satu orang operator. Sementara waktu standar itu ingin kita aplikasikan ke semua operator, semua pekerja yang terkait dengan proses tersebut. Dan tentunya karena di situ akan dikaitkan atau diaplikasikan ke semua pekerja, maka kita harus memastikan bahwa performasinya adalah performance yang normal. Makanya di sini kita perlu mempertimbangkan performance rating. Nah, kemudian perlu juga kita pertimbangkan bahwa kalau pekerja itu kan pastinya kan mereka butuh waktu juga untuk personal time. Mereka butuh ke toilet, mereka butuh mungkin minum karena haus atau yang lainnya, termasuk juga kadang mereka merasa capek, lelah, lesu, termasuk juga ada kalanya mereka delay karena harus ketika nyalain, ya gampangnya kita nyalain komputer itu kan kita butuh waktu ya. Nah, sama seperti pekerja atau operator, ketika mereka mulai mengoperasikan satu mesin, di situ butuh waktu untuk setup. Nah, di sini kita menggunakan istilahnya kelonggaran atau allowance untuk sebagai adjustment dalam menentukan waktu standar atau waktu baku. Di mana waktu baku ini merupakan hasil dari perkalian waktu normal dikalikan dengan allowance-nya. Nah, kenapa kok tambah 1? Ya, karena ada adjustment ya, ada adjustment terkait dengan allowance. Oke, kita akan bahas satu persatu seperti apa performance rating, terus hubungannya dengan performance normal seperti apa, bagaimana kita mengukurnya atau melakukan assessment-nya, dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita coba review di time study. Masih ingat ya? Time study kemarin kita belajar apa saja? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita mengukur waktu ya, dengan beberapa metode. Kepanjangan. Ada metode pertama yang kita pelajari adalah kaitannya dengan direct time study. Di mana di sini kita menggunakan yang namanya stopwatch untuk mengukur waktu untuk setiap elemen kerja. Nah, kemudian di minggu kemarin, ya sebelum
belajar di rumah ya, bulan libur, itu kita juga belajar terkait dengan work sampling, di mana work sampling ini lebih ke arah kita mengukur waktu untuk satu task itu berapa lama sih, atau kalau misalkan elemen kerjanya ini ternyata durasinya cukup lama. Nggak mungkin dong kita melakukan pengukuran menggunakan stopwatch, maka di sini kita pakai work sampling. Dan terakhir nanti di pertemuan setelah UTS, itu kita akan belajar terkait dengan predetermined time system. Nah, ketiga metode ini kita gunakan untuk mengukur yang namanya waktu standar atau waktu baku. Di mana waktu baku ini kita definisikan sebagai jumlah waktu yang diberikan kepada average worker. Average worker di sini artinya adalah pekerja rata-rata atau pekerja biasa untuk memproses satu unit produk atau satu pekerjaan dengan menggunakan metode yang standar pada normal pace. Kecepatannya harus normal, performasinya normal. Artinya, di situ harus kita pastikan bahwa waktu standar tadi itu match dengan operator secara keseluruhan. Normal performance-nya. Maksudnya normal performance seperti apa ya? Oke, ilustrasinya seperti ini. Kita ambil case-nya, contohnya misalkan udah seseorang, dia biasa jalan kaki di pagi hari, early morning gitu ya. Rute yang diambilnya itu sekitar 2,98 km. Artinya di sini kita punya S, jarak sebesar 2,98 km. Nah, jarak ini biasanya dihabiskan atau ditempuh ya dalam waktu kurang lebih itu 30 menit atau setara dengan setengah jam. Sementara normalnya, jadi kita punya informasi nih, kalau orang itu jalan kaki, normalnya adalah kecepatannya V-nya itu adalah 4,83 km per jam. Artinya, kecepatan normal atau performasi normal ketika berjalan itu adalah setara dengan 4,83. Nah, dari informasi ini, kira-kira performasinya seperti apa ya performance orang ini? Apakah dia lebih cepat, lebih baik dibandingkan performasi normal atau bagaimana? Nah, kalau misalkan dia menyelesaikan rutenya 2,98 kilo tadi dalam waktu 30 menit, artinya kecepatan jalan dia itu adalah 2,98 dibagi dengan setengah jam atau setara dengan 5,96 km per jam. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata kecepatannya lebih cepat dibandingkan kecepatan normal. Berarti kita bisa simpulkan P-nya atau performance ratingnya ini dia lebih besar dari performance normal. IPR ya. Kok bisa lebih besar? Ya karena kalau misalnya kita bandingkan dengan V-nya, ini kan berarti 5,96 dibagi dengan 4,83. Ini sekitar 123%. Artinya, performasi orang tersebut, itu dia berada di atas performasi normal. Nah, apa itu performasi normal? Ya, pertanyaan kan? Nah, di sini kalau menurut time study, performasi normal itu dia didefinisikan sebagai working pace atau kecepatan kerja yang bisa dipertahankan oleh seorang pekerja biasa ya tentunya ya, average worker, dan dia properly trained dan bisa dipertahankan selama satu shift-nya tanpa menimbulkan adanya efek jangka pendek ataupun jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan ataupun juga well-being-nya. Artinya, performance normal ini adalah performance yang bisa dikerjakan oleh average worker. Jadi, bisa kita katakan, di sini nomor performance-nya adalah setara dengan 100% performance. Jadi, kalau misalkan dia bisa bekerja lebih cepat dengan faster pace-nya lebih cepat, artinya performasinya dia di atas 100% performance. Dan kalau dia lebih lambat, ya tentunya dia di bawah 100%.
Nah, sama seperti ini tadi, kita bandingkan bahwa kecepatannya dia ketika jalan itu lebih cepat dibandingkan kecepatan orang ketika jalan normal. Dan besarnya adalah 123%. Match dengan ini, informasi di sini bahwa performance dia 100%. Nah, biasanya normal performance ini dia kita menggunakan benchmarknya tadi ya, jalan sejauh sekian mil dalam 1 jam, misalkan 3 mil dalam 1 jam, atau sekitar 4,83 km dalam 1 jam. Ini kita anggap atau dianggap sebagai performansi normal. Nah, kalau kaitannya dengan misalkan pekerjaannya itu dia bukan pekerjaan yang banyak jalan-jalannya, tapi mungkin banyak menggunakan tangan, kayak misalkan di pekerja assembly. Nah, di sini biasanya kita bandingkan dengan normal performance-nya itu adalah sama seperti ketika seseorang itu dia membagi kartu ke 4 orang, ada 52 kartu ke 4 orang, dan waktu yang digunakan, dihabiskan untuk membagi kartu itu adalah 30 detik. Nah, ini setara dengan normal performance. Ini sempat saya sampaikan ya di pertemuan kita sebelumnya bahwa normal performance itu kita bisa bandingkan dengan kecepatan tangan ketika dia membagikan kartu. Nah, ini kalau secara theoretically. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan performansi pekerja. Itu seperti apa ya? Nah, di sini kita perlu lihat bahwa performansi pekerja itu bisa diplotkan, dibuat seperti distribusi normal. Jadi variasi pekerja itu seperti distribusi normal. Artinya, tentunya performansi normal ada ketika dia berada di tengah-tengah. Jadi misalkan ya, dalam satu shift kerja selama 8 jam per hari atau 480 menit, itu asumsinya hampir sebagian besar pekerja itu menghasilkan 100 unit per hari, maka 100 unit ini kita sebut atau kita asumsikan sebagai performance normalnya, average performance-nya. Kalau misalkan seorang pekerja itu dia bisa menghasilkan lebih banyak, 110% atau 110 unit, 120 unit, atau seterusnya, artinya dia memiliki performansi yang superior, yang lebih baik dari average performance-nya. Sebaliknya, kalau dia bekerja lebih lambat, karena lebih lambat pastinya dia akan menghasilkan produk yang lebih sedikit per harinya, maka bisa kita katakan dia berada di bawah performansi rata-ratanya. Nah, ini gambaran terkait dengan performance normalnya. Jadi kita bisa lihat atau bisa kita saksikan di sini bahwa sebagian besar pekerja itu berada di area ini, kurva ini ya, di min ya atau median ya, dia berada di tengah. Sementara akan ada pekerja yang berada di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, dan jumlahnya pastinya akan lebih sedikit dari average atau normal performance-nya. Nah, biasanya normal performance ini nanti akan dikaitkan dengan waktu normal atau normal time. Jadi, distribusi dari performansi ini akan menentukan bagaimana normal time itu didefinisikan sehingga bisa dicapai, performance tersebut bisa dicapai oleh sebagian besar pekerja. Jadi kalau misalkan kita punya average normalnya 100 unit per hari, di mana total waktunya berarti kan kalau 8 jam itu kan 480 menit ya. Maka kita bisa hitung estimasi waktu normalnya adalah 4,8 menit per piecesnya. Ini yang kita sebut dengan normal time, waktu normal. Nah, karena dalam berbagai kondisi bahwa tidak semua pekerja itu ada yang berada di normal, kadang ada yang berada lebih cepat, ada yang berada di bawah performance, maka yang seperti saya sampaikan tadi, biasanya ada tambahan allowance, sehingga menyebabkan waktu prosesnya atau waktu standarnya itu menjadi lebih lama dibandingkan normal time-nya, sehingga asumsinya di sini dia bisa menghasilkan produk-produk misalkan
kurang dari 80 unit per hari. Nah, kenapa time standar atau waktu baku ini penting didefinisikan? Karena nanti untuk mengantisipasi, kalau misalkan performanya di bawah rata-rata, dia lebih lambat, itu masih bisa di-cover oleh operator atau pekerja yang dia performasinya normal atau berada di atas rata-rata tadi, sehingga target ini, average atau normal performance, itu masih bisa di-achieve, masih bisa dicapai. Nah, gambarnya gini, kaitannya dengan work study gimana? Time study. Kemarin kita belajar bagaimana mencari observe time, waktu yang kita temukan dari hasil observasi. Ini katakanlah sebagai dasar atau hasil dari stopwatch ya. Nah, hubungannya dengan waktu normal gimana? Kalau misalkan ini kita punya observe time-nya, itu ternyata dia lebih lambat nih daripada waktu normalnya. Katakanlah di sini waktu normalnya adalah 4,8 menit ya. Nah, ternyata di sini lebih lama ya, lebih lama 20%. Atau sekitar berapa ya? 6 menit. Lebih lama ternyata. Artinya di sini dia atau operator yang kita observasi itu dia berada di bawah average performance-nya. Nah, gimana caranya biar normal time-nya itu sesuai dengan performasi rata-rata, performasi normalnya? Maka di sini waktu normalnya tentunya itu kita kalikan observe time-nya dikalikan dengan 80% performance-nya. Kita dapatkan waktu normalnya adalah 4,8 menit. Nah, begitu juga kalau misalkan, ternyata operator yang kita amati ini lebih cepat nih. Harusnya dia ngerjainnya sekitar 4,8 menit, tapi hasil observasi, hasil stopwatch-nya itu ternyata dia menyelesaikannya 4 menit. 4,00 menit. Wah, cepat banget. Kalau kita bandingkan dengan performance rata-ratanya, normalnya itu adalah 120% performance. Artinya dia berada di superior performance. Nah, tapi kalau kita lihat di sini tadi, bahwa yang superior performance itu nggak terlalu banyak. Sama kayak yang below performance-nya, itu dia rendah. Maka di sini, untuk mencapai ke waktu normalnya, agar waktu hasil observasi itu bisa digunakan oleh semua pekerjanya, maka di sini kita perlu kalikan dengan performance-nya agar sesuai dengan waktu normal, yaitu 4,8 menit. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana normal performance itu didefinisikan, atau normal time itu didefinisikan berdasarkan dari waktu hasil observasi dari time study-nya. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sorry, saya kepleset, ini bukan Google Classroom, tapi Google Scholars. Google Classroom, di sana Anda bisa menuliskan atau mengetikkan, Pak, saya masih bingung nih untuk terkait dengan hal ini. Nah, itu akan kita bahas di Webex untuk pembahasan terkait dengan normal performance. Lanjut. Nah, terkait dengan nomor performance di sini, ini biasanya umumnya didefinisikan sebagai performansi atau kinerja yang istilahnya readily attained, bisa dilakukan oleh sebagian besar atau majority dari pekerjanya. Karena tadi dia bentuknya seperti kurva distribusi normal, berada di tengah-tengah. Nah, beberapa perusahaan itu malah mereka pengennya normal performance ini bisa di-achieve dengan mudah, bisa dicapai dengan mudah. Nah, biasanya untuk mencapai itu, untuk menentukan standar performance-nya atau menentukan normal performance-nya, dari waktu observasi yang mereka atau peroleh dari time study, itu kemudian diatur
setara dengan 130% dari pace-nya atau kecepatannya, atau dinaikkan. Harapannya apa? Harapannya di situ waktu normalnya menjadi lebih lama, ya kan? Katakanlah misalkan waktu normalnya 1 menit. Diasumsikan bahwa harapannya pekerja itu bisa bekerja lebih cepat 130%. Maka waktu normalnya dia di set menjadi 1,3. Sehingga performance dari kebanyakan pekerja itu bisa mencapai ke 130%. Nah, dari normal performance tadi, biasanya kita gunakan kaitkan dengan normal time atau waktu normal, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan tasnya atau menyelesaikan pekerjaannya ketika mereka bekerja pada kondisi normal performance-nya. Nah, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, waktu normal itu kita peroleh dari waktu hasil observasi atau bisa juga waktu siklusnya dikalikan dengan performance ratingnya. Jadi kalau misalkan observe time-nya dia lebih cepat gitu ya, berarti performance time-nya otomatis dia lebih besar dari 100%, sehingga normal time-nya akan menjadi lebih lambat dibandingkan observe time-nya. Begitu juga kalau misalkan kita dapatkan, ternyata operatornya ini agak lemot nih, kira-kira 80% performance-nya. Nah, performance rating-nya, 80% tadi, itu kita kalikan dengan observe time dari operator tersebut. Sehingga kita peroleh, normal time-nya menjadi lebih cepat dibandingkan observe time-nya. Sehingga tadi kita peroleh waktu yang berada di dalam kurva distribusi normalnya. Itu kira-kira. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana kita bisa mengukur rating performance dari pekerja? Itu kan ya pastinya yang akan menjadi question atau pertanyaan atau main topik di pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengukur performance rating dari pekerja. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, sebagian besar mengatakan bahwa bagian yang paling sulit dan sebenarnya itu yang paling penting itu adalah mengevaluasi kecepatan kerjanya atau tempo dari operatornya ketika dia bekerja pada saat observasi atau pengukuran menggunakan stopwatch ataupun work sampling itu dilakukan. Nah, ini yang susah karena kalau misalkan kita melakukan menggunakan time study, berarti di situ kita harus memastikan kecepatannya gimana nih ya? Apakah dia setara dengan 100% atau lebih lambat atau lebih cepat dan seterusnya. Itu akan sulit. Dan biasanya pengukuran semacam ini sifatnya adalah sangat subjektif gitu ya. Jadi di sini ada akhirnya rating is a matter of analyst subjective judgment. Jadi sangat tergantung dari judgment si analisnya. Nah, prosesnya sendiri, proses performance rating, ini merupakan proses yang dilakukan oleh time study analysnya atau analis dari time study-nya dengan dia membandingkan, comparing performasi operator pada saat itu dengan performasi normal. Dan di sini kemudian kita sebut faktor tersebut sebagai rating factor. Ada beberapa metode sebenarnya. Ada metode menggunakan speed rating yang mungkin kita bandingkan dengan kecepatan tangan atau kecepatan ketika jalan atau yang lainnya. Ada juga secara subjektif menggunakan Westinghouse rating factor. Jadi di sini kita lihat, kira-kira konsistensi dia seperti apa sih, effort yang dilakukan seperti apa, kemudian kondisinya bagaimana, dan seterusnya, itu kita sebut dengan Westinghouse rating factors. Kemudian ada synthetic factor rating, di mana di sini kita menentukan ratingnya itu berdasarkan elemen dari predetermined time study. Itu kita bandingkan, dia lebih cepat nih, dia lebih lambat. Nah, itu kita sebut dengan synthetic rating. Dan terakhir ini katanya dengan objective rating. Jadi kita lihat kira-kira bagian tubuh mana sih yang bergerak, yang di situ berhubungan dengan aktivitas kerjanya atau aktivitas si operator ketika diobservasi.
Kira-kira itu dulu terkait dengan performance rating. Saya persilahkan mungkin jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar saat diskusi melalui Webex, itu akan kita bahas satu persatu.